Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 24 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Enggan dan Lalai. Akibat enggan dan lalai, firman Tuhan terambil dalam Amsal 1 ayat 32 sampai dengan ke-33. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, yaitu Amsal dan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya memiliki karakter-karakter ilahi, yaitu meninggalkan semua kebiasaan negatif termasuk kebiasaan enggan dan lalai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, kitab yang sangat luar biasa, kitab Amsal. Seringkali kita menganggap kitab Amsal itu hanya buat anak-anak muda yang tidak berpengalaman. Karena ayat ini banyak berbicara tentang hal-hal yang bisa membuat anak-anak muda itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga ini seakan-akan kitab Amsal hanya ditujukan buat anak-anak muda. Lalu merasa bahwa sebagai orang tua, sebagai orang yang bukan muda lagi, apalagi sudah melewati banyak pengalaman hidup, seakan-akan kitab Amsal bukanlah kitab yang ditujukan kepada kelompok orang dewasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kejatuhan di dalam dosa itu terjadi di setiap generasi dan usia. Kalau dosa anak-anak itu biasanya kasat mata dan tidak bisa dilakukan modifikasi trik-trik, cara-cara taktik. Namun kalau dosa dan kejahatan orang dewasa itu lebih mengerikan. Dengan bertambahnya pengalaman, dengan bertambahnya pengetahuan, dengan bertambahnya uang, dengan bertambahnya kekuasaan, dengan bertambahnya pengaruh, tatkala mau berbuat baik berdampak besar, namun tatkala mau berbuat buruk berdampak besar. Sahabat seperjalanan, seseorang mengendarai motor jatuh, dia jatuh korbannya diri sendiri kalau dia sendiri. Tetapi kalau seorang pilot yang membawa pesawat terbang, itu pun ada izin mengemudi pesawat di dalam ukuran yang berbeda. Sama seperti kendaraan motor SIM C. Kalau mobil SIM A, kalau ingin kendaraan yang lebih besar lagi, SIM B1, B2, atau SIM apa lagi. Jadi artinya, betapa bahayanya tatkala orang-orang dewasa itu berbuat dosa, berbuat hal-hal yang keliru. Jadi sahabat seperjalanan, kitab Amsal berlaku untuk semua. Tidak memandang usia kita, bahkan semakin berusia semakin berbahaya, berarti hidup harus semakin hati-hati. Kita bertemu dua pelajaran yang Alkitab katakan di dalam kitab Amsal ini, yaitu tentang enggan dan lalai. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal dibinasakan oleh kelalaiannya. Kita merasa bahwa yang tak berpengalaman itu anak muda, namun banyak orang-orang dewasa yang hidupnya juga tidak punya pengalaman. Pengalaman apa? Yaitu pengalaman mengalami hidup bersama dengan Tuhan dan firman-Nya seumur hidupnya. Baca Alkitab tidak, merenungkan kebenaran firman Allah tidak, punya waktu bersama dengan Tuhan tidak, mengoreksi diri tidak, mengaku dosa tidak. Karena mengaku dosa tidak pernah membiarkan Tuhan berbicara secara terbuka kepada setiap sahabat seperjalanan. Hanya suara Tuhan menjadi tertutup, bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi karena kita menutup telinga, sama seperti Adam dan Hawa tidak mendengar suara Tuhan, sama seperti Yunus tidak mendengar suara Tuhan. Dan banyak hal-hal lain lagi yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya apa? Karena mereka enggan mendengar suara Tuhan, karena mereka lalai mendengar suara Tuhan. Orang yang enggan dan lalai mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Mereka dianggap orang yang tidak punya kehidupan
mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sebab orang yang tak berpengalaman akan diburu oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi firman Tuhan berkata pada ayat yang ketiga, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi siapa yang mendengarkan suara Tuhan dengan segala hikmat, perintah, dengan segala tuntunan, dengan segala panduan hidup yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sahabat seperjalanan punya pengalaman hidup bersama dengan Allah. Dan pengalaman itu semakin matang, semakin dewasa, semakin banyak. Yang kemudian membuat hidup kita terlepas yang Alkitab katakan dari kedahsyatan dan malapetaka. Sahabat seperjalanan, kalau orang yang enggan dan lalai mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Maka yang didengar adalah suara dirinya sendiri. Suara diri sendiri kemudian dipengaruhi juga oleh suara-suara yang lain. Suara manusia itu suara yang berdosa. Keinginan berbuat dosa itu kemudian timbullah perintah Tuhan. Kenapa timbul 10 hukum dalam kitab Keluaran 20? Karena kebiasaan manusia seperti demikian. Tidak mengingat Tuhan, melawan Tuhan, tidak menguduskan hari Sabat, tidak menghormati orang tua, mencuri, berzina, berdusta, berbohong, menginginkan kepunyaan orang lain, tidak hanya berbicara harta. Mungkin kita tidak sadar mengganggu suami orang, kita tidak sadar ataupun disadari bahkan direncanakan mengganggu istri orang lain. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu memberi dampak kepada anak-anak. Sebagai orang tua yang tidak punya teladan, kita tidak sadar kalau kita dalam berbisnis melakukan kecurangan. Bahwa orang dunia mengenal kita sebagai orang percaya, namun kehidupan kita tidak sebagai kehidupan orang percaya. Ada seorang anak yang kemudian menjadi ketakutan, lalu kemudian merasa terluka hati dan hidupnya karena perlakuan kasar oleh seorang guru, dan guru itu adalah orang Kristen. Dan yang lebih parah lagi, guru orang Kristen itu adalah guru agama. Sahabat seperjalanan, sangat menakutkan bahwa setiap kehidupan kita itu tidak hanya berdampak buat diri kita, tapi berdampak buat orang lain. Mari sahabat seperjalanan, yang namanya enggan dan lalai itu bukan hanya anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Yang namanya enggan dan lalai bukan anak-anak yang tidak mendengarkan suara orang tua, nasihat orang tua. Karena seringkali enggan dan lalai itu terjadi kepada setiap kita, para orang tua, orang-orang dewasa yang enggan dan lalai mendengarkan suara Bapa kita yang ada di surga. Kita melakukan jalan dengan jalannya sendiri. Kita menutup telinga seperti Adam dan Hawa, menutup telinga seperti Yunus, menutup telinga seperti Herodes, menutup telinga seperti ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mereka dengar adalah suara mereka sendiri. Kalau kita ingin hidup yang firman Tuhan katakan, engkau akan tinggal dengan aman, terlindung dari segala kedahsyatan dan malapetaka, kalau engkau mendengarkan aku. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, kalau engkau mendengarkan firman kebijaksanaan, amsal-amsal bijaksana yang kita baca tadi. Sahabat seperjalanan, jangan enggan dan lalai. Berhentilah untuk enggan dan lalai mendengar suara Tuhan. Karena sewaktu kita rajin, tunduk, patuh mendengar suara Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, engkau akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jauhkan kami daripada sikap enggan lalai mendengar suara Tuhan, namun ketaatan penuh kami kepada Engkau di dalam hidup, semakin punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, terus hidup menjadi orang-orang berpengalaman, mengalami sebuah kehidupan yang dekat bersama dengan Allah dan firman-Nya. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.